kita lanjut kembali teman-teman. Jadi tadi sampai di jenis-jenis diagram ya. Jadi diagram juga ini adalah salah satu cara kita dalam menyajikan sebuah data ya. Di sini ada 7 macam ya. Ada diagram batang, diagram garis, lambang, lingkaran, peta, pencar, dan campuran. Diagram batang. Diagram batang ini ada yang bentuknya tegak, ada yang datar. Ya, tapi pada prinsipnya sama saja ya. Ini apa bedanya dengan histogram? Histogram itu hanya satu data ya. Tapi kalau hanya satu jenis data. Tapi kalau diagram ini ada beberapa data ya. Dan satu data dengan data yang lain tidak terkait ya. Misalnya di sini diagram batang ini ada 6 data ya. Ada SD, SMP, SMA, D3, S1, S2 ya. Dan dia dipisahkan ya. Kalau Instagram itu dia langsung ya. Jadi beda ya teman-teman. Cara membedakan salah satunya itu tadi ya. Kalau histogram itu dia berdempet, kalau diagram batang ini tidak ya, dia ada pemisahnya. Ini menunjukkan bahwa data yang satu dengan data yang lainnya itu beda ya. Kemudian ada diagram garis ya. Diagram garis ini dia memakai garis ya. Jadi setiap jadi ini bulan jumlah TV. Kalau kita baca ini jumlah penjualan TV di setiap bulan ya. Jadi model diagram garis ini seperti ini. Kemudian diagram lambang ya, ada lambangnya ya. Misalnya ini nama partai, kemudian berapa perolehan suaranya ya. Yang paling ini dikatakan sebagai lambang ya. Mana yang paling tinggi, yang paling panjang lambangnya ya. Kemudian ada diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran seperti atau biasa kita istilahkan pie chart. Ya. Diagram pie. Ini ya. Dan biasanya ini dipersentasikan ya, persen di setiap kategori datanya. Kemudian ada diagram peta ya, diagram peta ini menggunakan peta dan di setiap provinsi diberi warna ya. Misalnya di sini ada data produksi jagung nasional 2011. Ya, jadi yang produksinya di bawah 100 ton, 100.000 ton, itu warnanya seperti ini. Ya. Yang di atas 2 juta ton, ini per tahun ya, maka warnanya merah. Jadi bisa kita lihat mengidentifikasi provinsi mana saja yang memiliki produktivitas jagung yang paling tinggi. Ya. Dengan melihat warnanya itu sudah langsung bisa kita tebak provinsi ini, Jawa Timur, ya, Jawa Tengah memiliki jumlah produktivitas produksi jagung sangat tinggi di Indonesia. Ya. Kemudian ada diagram pencar, ya. Jadi berisi dia titik-titik ya. Misalnya di sini umur kehamilan, kemudian berat badan bayi saat lahir, ya. Hanya ada yang ini pekan ya, 28 pekan, 30, 32 dan seterusnya. Dan ini berat badannya bayinya pada saat lahir ya. Jadi ini adalah data ibu hamil ya. Nah,
dari diagram pincer ini bisa kita membaca bahwa kalau misalnya dia banyak berkumpul begini, berarti datanya tidak variatif. Tapi kalau misalnya titik-titiknya ini berjauhan, ya, maka di situ bisa kita simpulkan bahwa datanya sangat menyebar dan beragam. Ya. Ada juga diagram campuran, ya. Jadi diagram campuran ini perpaduan dua diagram, ya, yang disajikan dalam satu tempat, ya. Misalnya di sini perpaduan antara poligon, frekuensi, dan histogram. Ini ada juga diagram peta campur dengan diagram lingkaran, ya. Ada juga diagram peta digabung dengan diagram histogram, ya. Cukup sekian ya teman-teman. Saya ingin jawab pertanyaan dari Muhammad Taufik, ya. Dalam mencari jumlah kelas, hasilnya tidak boleh desimal. Contohnya 5,8 bulatkan menjadi 6. Namun bagaimana pembulatannya jika hasilnya 5,5? Ya. Oke. Nah, untuk pembulatan, ya, pembulatan itu jadi ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Ya. Pembulatan ke atas itu misalnya 5,6, ya, 5,7, 5,8, 5,9 itu dibulatkan menjadi 6, ya. Ada juga pembulatan ke bawah, ya. Pembulatan ke bawah itu 5,4, 5,3, 5,2, 5,1 dibulatkan menjadi 5. Tapi kalau dia di tengah-tengah 5,5 itu bisa juga ada dua, bisa kita bulatkan ke bawah, bisa juga bulatkan ke atas. Jadi ada dua pilihan jika dia berada di tengah-tengah, ya. Nah, kalau misalnya 5,5 pasnya, ya, pas sudah mentok di situ nilainya, maka ada dua pilihan tadi. Tapi kalau misalnya dia 5,51, ya, 5,52, itu otomatis sudah kita melakukan pembulatan ke atas jadi 6 dia. Muhammad Taufik. Kemudian Siti Hajar Ramadana, ya. Di bagian poligon bagaimana cara menentukan titik tengahnya atau nilai tengah, ya, pun dengan OGIF. Jadi sudah kita lihat tadi, ya, ada cara mencari nilai tengah dari sebuah interval, ya. Jadi jika intervalnya 27 sampai 38, kita cari nilai nilai tengahnya itu 27 ditambah 38 dibagi 2. Ini nilai tengahnya 32,5, ya. Cukup mudah, ya. Nah, inilah nanti 32,5 yang dijadikan titik pada diagram, pada grafik, ya. Tadi grafiknya. Nah, ini, ya, ini. Jadi di sini nilai tengahnya tadi interval itu adalah 32,5. 32,5 untuk data kelas yang pertama tadi, ya. Kemudian kelas kedua dihitung lagi nilai tengahnya, ya. Kemudian tulis di sini.
seperti itu ya. Kalau OGIF, ini misalnya ya, kita cari tadi, ada tadi tabel ya, tabel frekuensi kumulatif ya, tabel frekuensi kumulatif, tabel frekuensi. Ini, nah, seperti ini kita bikinkan OGIF, caranya itu ya. Jadi di titik pertama kurang dari 60 nilainya 0, otomatis kita bikinkan. Jadi di sini jadi di sini misalnya kurang dari 60 nilainya 0. Maka di sini nilai 60 kita kita tulis di sini nilai 60, nilainya 0 ya. Dari sini kan 0. 0. Kemudian kelas yang kedua, itu 65, kurang dari 65. Jadi kita tulis di sini 65, nilainya 2 ya, berarti di atas sini ya. Kemudian kurang dari 70 ya. Jadi di sini 70 nilainya otomatis pasti di atas 2 ya. Misalnya 8 tadi di sini ya. Kemudian 7 kurang dari 75 ya, nilainya berapa di atas. Karena pasti kalau kumulatif itu pasti nilainya bertambah ke atas ya, bertambah ke atas 0 sampai dia 70 ya. Kalau misalnya dia atau lebih dia nilainya dari tinggi ke 0, rendah ya, berarti dia OGIF-nya menurun ke sini, ke bawah. Nah, di sini kan nilai 60 ya, atau lebih dari 60 tadi nilainya 100 ya, nilainya 70 ya, langsung 70 di sini, kemudian di bawahnya lagi turun sampai 0 ya. Jadi ya ini Hajar. Kemudian Rahmi Ramadhani ya, dalam menentukan persen dalam distribusi frekuensi relatif kumulatif, caranya bagaimana? Atau nilai persen yang di tabel sudah menjadi ketentuan. Terus distribusi frekuensi relatif, F relatif sama dengan F mutlak per N dikali 100. Cara menentukan nilai relatif dan mutlak bagaimana? Ya. Jadi begini teman-teman ya. Jadi ini adalah data kita ya. Nilai interval dengan F mutlak ini adalah data kita, data awal kita yang kita dapatkan dari lapangan ya, yang kita dapatkan dari hasil tes, hasil pengukuran, hasil lagi ujian dan sebagainya ya. Ini. Nah, kemudian kita mau cari F relatifnya ya, F relatifnya. Ya. Dengan cara ini F mutlak dibagi jumlah datanya dikali 100 ya. Nah, kita nanti mendapatkan hasil 2,85 untuk interval ini. Kemudian seterusnya ya, dapat. Nah, kemudian nah ini untuk tabel distribusi frekuensi relatif.
Kalau yang kumulatif juga sama caranya ya. Jadi sama caranya. Jadi dari tabel ini adalah data kita ya, data yang memang sudah kita dapatkan dari lapangan, dari hasil penelitian, dari penelitian kita ya. Nah, ini kemudian kita mau eh, buatkan dalam bentuk frekuensi kumulatif ya. Caranya tadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kurang dari 60 maka 0 dibagi 70 dikali 100% ya. Hasilnya 0%. Ya. Kemudian kurang dari 65 frekuensinya 2, maka 2 dibagi 75 2 dibagi 70 dikali 100, maka dapat 2,85%. Ya. Kemudian kurang dari 70, maka di sini 8 dibagi 70 dikali 100%. Ya. Jadi hasilnya akan juga semakin atas ya, karena frekuensinya sudah nilai frekuensinya juga semakin ya. Jadi dari distribusi frekuensi ini kalau kita relatifkan seperti ini nilainya ya. Jadi data kita sudah ada ya, maka kita buatkan tabel seperti ini ya. Misalnya kurang dari 60 ya. Tidak ada data kita di bawah 60 ya. Yang ada itu 60 sampai 64 nilainya 2 ya. Nah, kemudian kita bikinkan di sini kelas interval kurang dari 60 tadi 0 ya, kurang dari 65 ya. Jadi 65 ini kita lihat di sini ya, kurang dari 65 berarti nilainya 2 ya, karena ada nilai dari 60 sampai 64 itu nilainya 2 ya. Sementara di sini kita bikinkan kelas tadi, kelas interval kurang dari 65. Maka ini adalah 2. Ya, kemudian kurang dari 70 ya, berapa nilai yang kurang dari 70? Ya, berarti ini 6 dengan 2 ya, 2 dengan 6. 2 ditambah 6 itu hasilnya 8 ya. Kemudian kurang dari 75 berarti kita ambil ya, 60 sampai 74 ya, berarti 2 ditambah 6 ditambah 15 hasilnya 23. Itu seterusnya sampai terakhir ya. Seperti itu ya, Rahmi Ramadhani. Kalau misalnya belum paham ya, nanti bisa bertanya kembali ya. Kemudian dari Muhammad Putra Yusuf, untuk menentukan hasil diagram batang dan garis bagaimana itu Pak? Jadi Yusuf, sebelum membuat diagram kita harus punya data berupa tabel ya. Ya. Jadi sebelum kita membuat diagram lingkaran atau diagram batang atau diagram baris, kita sudah punya tabelnya dulu ya, tabel terlebih dahulu di sini ya. Tabelnya itu kategorinya SD, misalnya SD ada 30 ya. Jadi untuk membuat tabel seperti ini, untuk membuat diagram batang atau diagram garis terlebih dahulu kita harus punya datanya ya. Kan data itu yang mau kita buatkan gambar diagram supaya data kita lebih mudah dibaca.
Di sini SD, di sini SMP, sampai SMA ya. Jadi frekuensinya berapa yang SD ya? SD 30, SMP 70, SMA 55, D3 18, 35, 20. Ini teman-teman ya. Jadi untuk membuat diagram atau diagram batang atau diagram garis, terlebih dahulu kita harus menyajikan tabelnya dulu. Dari tabel inilah nanti kita buatkan diagram seperti ini. Begitu juga dengan diagram garis. Ya. Jadi kita buatkan, kita punya memang data sebelumnya berupa tabel ya. Kalau ini ini Januari ini berapa penjualan TV? Januari ada 15, Maret ada 11, April ada 10, Mei ada 15, Juni ada 17. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi buat diagram garis itu kita harus punya data terlebih dahulu ya, baru kita kan oke, saya kira cukup sekian ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, silahkan di grup ya. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Maaf jika masih banyak tangan. Akhiri dengan saya membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.